Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, serta salawat bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juru selamat dunia yang diutus untuk menyempurnakan ajaran para nabi, sehingga manusia pada zamannya sampai hari kiamat mendapatkan kepastian di dalam keselamatan. Amin. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita di hari libur ini menyapa teman-teman dimanapun berada. Bahasan kita terkait dengan materi yang barusan tadi kita bahas, yaitu terkait dengan fitnah Kristus palsu atau fitnah dari Mesias palsu alias Dajjal Al-Masih. Hal ini menarik untuk diutarakan dari pemateri Islam Kristen untuk adu argumen bagaimana menjelaskan poin-poin kebenaran dalam Islam terkait dengan materi Kristus palsu atau Dajjal Al-Masih. Silakan teman-teman non-muslim yang ingin berdialog dengan Bang Suma, ajukan permintaan, kita bahas tema ini. Jangan bilang nanti di sini datang lagi Pak Puhun. Pindah di Koma 1, Pak Puhun datang lagi tuh. Ya kan ya. Saya perhatikan Pendeta Leo dari pagi nggak ada live kan sampai sekarang, benar nggak? Atau tadi saya nggak pantau dia, nggak sampai monitor ke dia. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, waktu kita masih ada 1 jam lebih untuk membahas tema ini. Silakan naik ke sini, kita bahas terkait dengan fitnah Kristus palsu yang Yesus wanti-wanti kepada muridnya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo.
Hai. Hello. Cik. Cici. Cik. Cici. Tes. Mic. Ci. Silakan teman-teman Oten ajukan permintaan. Jangan malu-malu. Halo. Halo say. Sik Cici. Tes mic Cici. Tes 1 2 1 2 3 dicoba. 3 2 1 dibacok. 1 1 1 2 1 2 3 1 tidak cukup, harus ada 3 biar cukup. 1 1. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dari Kristen. Iya bang, dari Kristen. Silakan buka kameranya. Belum ada fiturnya bang. Pengikutnya baru berapa orang abang? 500, tapi nggak bisa terbuka fiturnya. Oh begitu. Coba kita naikkan ini. Fiturnya bagus dia ini. Tunggu ya bang ya, sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana Bang. ibu? Ya. Enggak, saya muslim bang. Oh. Iya. Gimana ibu? Cuman Ada yang ini bang, saya kan itu udah TF ya ke Apologet Islam API. Cuman itu ngasih DM ke abang nggak ada respon, ke bang Doi nggak ada respon. Atas nama Maimunah udah TF ya bang. ke yayasan ya? Iya. Udah Oke, segitu aja sip. bang mau kasih tahu. Iya, mantap kali. Wah. Luar biasa dukungan teman-teman. Assalamualaikum bang, sehat selalu ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Ribet juga ini teman-teman sekalian kalau malas baca DM. Kasihan teman-teman. Sorry. Jadi kalau ada 100 orang yang nge-DM apa ini? Bukti transfer nggak kebaca. Nek semua di sini 100 orang hancur komal kita berasap. Kalau 100 orang kirim terus iya toh tidak dibalas DM-nya, naik semua di sini mau menyampaikan, meledak HP saya. Apa itu? Kok ada suara kuda? Halo saudara. Halo. Ya, halo. Tesnus. Ya. Halo. Ya, gimana saudara Tesnus? Ini ada tema bang, fitnah Kristus palsu. Maksudnya fitnah Kristus palsu itu seperti apa? Seperti fitnahannya Tuhan mati dibunuh sama massa. Itu fitnahan Dajjal itu fitnahan si Kristus palsu. Tuhan lahir dari rahim manusia ciptaannya. Itu fitnahan dari si penyesat. Tuhan butuh pertolongan dari Tuhan yang lain. Itu fitnah. Gitu abangku. Silakan. Oke. Fitnahan ini didasari dari asumsi pribadi atau dari Al-Quran bang? Itu dari Al-Quran dan dari ajaran Yesus sendiri.
agar waspada kepada Kristus palsu alias Dajjal laknatullah alaih. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Tiba-tiba si Dajjal turun ke bumi mengajarkan ada Allah lain berupa anak bayi, berupa burung-burung. Itu fitnah Dajjal. Itu fitnah si Kristus palsu yang membisikkan penyesatan kepada wakil-wakilnya di bumi. Silakan. Oke, kalau sudut pandang itu kan subjektif ya Bang. Itu kan dari sudut pandang Abang. Sama halnya dengan Kristen. Justru di Kristen itu yang memfitnah Yesus itu kan Islam. Dari sudut pandang kami. Karena di Islam tidak mengakui Yesus disalib. Yesus kabur dari penyaliban. Gitu. Ya, itu bukan fitnah. Itu kata Yesus sendiri, dia tidak disalib dan dia kemudian minta diselamatkan dari penyaliban. Itu bukan fitnah. Islam datang meluruskan fitnah Dajjal. Yesus mati di pantai. Yesus mati dikutuk. Yesus mati lalu dilantik menjadi Tuhan. Itu ketika dikatakan Yesus tidak lari dari salib tapi mati secara terkutuk, itu fitnah Dajjal. Dalil di mana Yesus mengatakan dia tidak disalib. Di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ketika di dalam KPR 4 nomor 11 dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ternyata kitab Mazmur bercerita tentang Yesus si tukang bangunan, si batu penjuru, di mana Yesus kemudian berkata di dalam Mazmur 118, aku tidak akan mati. Begitu Bang. Oke. Kalau Bang Suma mengutip ayat kitab Lukas, di kitab Lukas juga dijelaskan bahwa Yesus itu disalib. Jadi apa yang Abang katakan itu nggak make sense, nggak nyambung, karena kitab itu sudah menjelaskan peristiwa itu sendiri, mulai dari kelahiran sampai pada penyaliban dan kebangkitan. Jadi saya rasa argumen Abang ini salah dan keliru. Baik, bolehkah saya minta bukti pengakuan Yesus bahwa dia akan disalib selain dia mengatakan anak manusia akan disalib? Boleh enggak saya minta pengakuan beliau, apakah itu di KPR subsidi, di KPR Kisah Para Rasul atau dimanapun itu Yesus mengatakan aku akan disalib. Selain dia mengatakan anak manusia akan disalib. Kalau anak manusia kan masih multitafsir, bisa Pom-Bom, bisa Edis, bisa Lukas, bisa Markus, Lukas siapapun. Tapi kalau dia mengatakan aku akan disalib dan aku akan bangkit, coba di mana itu tertulis? Tapi kalau saya mengatakan aku tidak akan mati, ada Mazmur 18 nomor 17, dan itu adalah batu sandungan, batu penjuru. Didata dua-duanya di Mazmur 118 itu Bang. Silakan. Kalau literally Yesus mengatakan seperti itu nggak ada. Tapi kita paham anak manusia ini merujuk kepada Yesus. Tapi ketika sama dengan ayat di Al-Quran, ayat-ayat di Al-Quran itu tidak literal menulis semua nama Muhammad, tapi ayat-ayat itu bisa merujuk kepada Muhammad. Kalau kita mau jujur, hanya ada 4 kali nama Muhammad disebutkan, tapi ayat-ayat yang merujuk
merujuk kepada Muhammad itu lebih dari satu, lebih dari 4. Gitu kan? Tapi bukankah ketika Nabi Muhammad bercerita tentang dirinya sebagai nabi dan rasul itu tidak meleset dari data? Tapi ketika Anda mengatakan, sabar, ketika Anda mengatakan Yesus disalib, itu meleset dari data. Kenapa? Yesus mengatakan, Bapa tidak akan membiarkan aku seorang diri. Berarti yang teriak Eli, Eli lama sabaktani itu bukan Yesus. Dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Bapa. Berarti yang minum racun di atas salib itu, minum anggur di atas salib itu bukan dia. Dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu. Berarti yang disalib itu bukan dia. Tidak ada yang bisa membunuh aku, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti yang dibunuh itu bukan dia. Ketika dia mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Mazmur tentang aku, berarti yang mengatakan aku tidak akan mati itu adalah Yesus. Nggak meleset. Nah, si penyesat ini mempleset-plesetkan perkataan-perkataan Yesus seakan-akan Yesus itu mati disalib. Intinya Kristen dan iblis satu kubu, ingin Yesus disalib. Kristus palsu. Pengikut Kristus palsu ingin Yesus mati. Iblis ingin Yesus mati. Kristen ingin Yesus mati. Berarti Kristen adalah pengikut. Nah, begitu. Nah, sepertinya abang ini nggak fair. Abang ini memframing, mengutip ayat-ayat untuk membenarkan argumentasi yang keliru. Abang ini keliru loh dari tadi. Abang bilang Yesus nggak disalib. Memang enggak. Tapi abang mengutip kitab Lukas. Jelas-jelas di kitab Lukas itu menceritakan secara detail penyaliban sampai pada kebangkitan. Jadi gimana ini? Abang menggunakan kitab yang sama tapi memotong-motong aja. Yang ini. Oke. Gimana sih? Baik. Nggak Lukas fair, itu, sabar. Lukas itu wartawan. Dia bukan nabi. Sebagai wartawan, dia mengumpulkan berita-berita, mau berita salah, mau berita benar, mau berita akurat, yang jelas semua peristiwa yang diberitakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Sebagai wartawan dia liput. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Lukas, terhadap buku Lukas. Contoh itu ya, begitu juga penulis yang lain. Maka kita orang yang bijak dan arif menyaksikan apa yang tertuang di dalam narasi-narasi Lukas, harus bijak dan arif menyikapi itu. Jangan pula kita telan mentah-mentah bahwa itu firman Tuhan. Itu adalah pengumpulan kabar peristiwa yang terjadi yang Lukas catat bukan sebagai firman Tuhan, tetapi peristiwa-peristiwa selayaknya wartawan mengumpulkan berita. Seakurat apapun surat kabar, tidak akan menghantarkan surat kabar itu sebagai firman Tuhan. Itulah Bible. Bukan firman Tuhan, tapi berita yang disusun dari kesaksian-kesaksian. Maka orang bijak dan arif harus melihat secara komprehensif apa yang ada di dalam kitab tersebut. Bukan menelan mentah-mentah. Bukan menelan mentah-mentah. Jadi ketika ada pemberitaan tentang penyaliban, tanyakan kepada Yesus. Intinya di mana? Ketika korban yang disalib ini teriak memanggil Tuhan, bukti dia bukan Yesus dengan panggilan Eli. Seumur hidup Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yesus selalu memanggilnya Avi, Avi, Avi. Bapakku, Bapakku, Bapakku. Tidak pernah dia memanggilnya dengan panggilan Eli. Itu oknum lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa. Artinya hamba yang dikasihi tidak akan mungkin dibiarkan sengsara, diludahi, ditampar, diseret, ditonjok, ditombak, digantung, ditelanjangin, dibunuh. Itu nggak mungkin. Itu mustahil terjadi terhadap Yesus. Tuhan lebih dulu mengangkatnya. Contoh,
Di dalam Lukas 22 nomor 4344 Yesus berdoa. Menurut Lukas nih, Lukas menulis, Yesus berdoa dan berkata, "Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu, beban ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak-Mu." Apa respon Bapa di langit? Bapa kemudian mengutus malaikat. Untuk apa malaikat itu? Untuk supaya Yesus disalib? No, untuk memberikan kekuatan kepada Yesus, supaya Yesus siap-siap terangkat dari bumi ke langit kedua dalam keadaan hidup. Maka malaikat turun untuk mengambil Yesus, sebagaimana nubuatan untuk Yesus di dalam Mazmur 91. Malaikat menatang di tangannya agar kaki Yesus itu tidak terhentuk kepada batu, terangkat langsung ke langit. Kalau Yesus yang disalib itu didatangi oleh malaikat, diberi kekuatan, faktanya belum apa-apa, belum juga 3 jam digantung, mati. Fungsi kekuatan dari malaikat mana? Sedangkan orang disalib itu terkadang 5 hari, itu pun kakinya dipatahkan, tidak dikasih minum anggur, mati. Baru mati setelah 5 hari. Yesus yang disalib ini baru juga minum anggur asam, yang dicocoki dengan anggur asam. Di mana? Diminumnya sedikit, diisap-isap, nyam 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 nyam, mati. Tidak dipatahkan kakinya, tidak diapa-apain. Habis itu 3 jam kurang lebih langsung diturunkan lagi dari pohon yang tempat dia disalib, digantung. Kapan matinya? Terus apa fungsinya kekuatan dari malaikat itu? Kalau dia yang disalib, tak ada fungsinya malaikat turun. Tetapi karena dia bukan yang disalib, pantas saja kalau dia turun, malaikat mengambilnya, mengangkatnya ke langit. Jadi kesimpulan saya, sabar, kesimpulan saya, yang kalian sembah tiap hari Minggu itu Yesus palsu. Yesus aslinya sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Apa buktinya? Baca Lukas 22, 69, 68, 67. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Kenapa ditanya begitu? Karena ragu. Mereka nggak tahu ini Yesus atau bukan, kok beda. Orang itu mengatakan, Mesias sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib bukan Mesias. Baca itu dalil. Apakah engkau Mesias? Oh, Mesias sekarang sudah duduk, Pak. Mulai sekarang Mesias sudah duduk di sebelah kanan yang Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini bukan Mesias. Masa Mesias ada 2? Asli dia juga Mesias tapi palsu. Aslinya sudah duduk di atas. Itu kata siapa? Kata yang akan disalib. Silakan. Oke, guys. Sepertinya Bang Suma ini kurang memahami Bible dan terlalu memaksakan asumsinya menjadi kebenaran. Gini, kalau kita mau menggunakan dasar pemikiran Bang Suma, saya juga bisa mengkritisi Al-Quran dong. Silakan. Ya, silakan. Karena kan dikatakan di Al-Quran, Isa ini tidak disalib. Yes. Isa ini tidak disalib. Ya. Tapi nggak dijelaskan juga siapa yang menjadi pengganti Isa. Siapa yang mengganti? Saya lihat di dalam Markus 16:12 Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Boleh saya tanya rupa siapa? Kena lagi. Enggak. Hah? Saya boleh tanya dong, itu rupa siapa? Kan dikatakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Saya boleh tanya, rupa siapa? Rupa siapa, Bang? Rupa lain dalam ini tubuh kemuliaan dia. Rupa siapa? Saya nggak mau tahu. Rupa siapa? Itu sudah bukan rupa Yesus. Rupa siapa? Rupa siapa? Kemuliaannya dia. Loh, kok jadi kemuliaan? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Rupa lain, jangan kemuliaan. Ulang-ulang sebagai Tuhan. Anda yang tidak paham Bible ternyata, kirain saya. Oke Bang, oke, kalau Abang bisa jawab, siapa yang menggantikan Isa di Al-Quran? Sama, siapa rupa yang diserupakan tadi di Markus 16? Baru bisa kukasih jawabannya, kukasih bocornya. Siapa
Kan lebih dulu kitab Anda. Al-Quran datang belakangan. Berarti Al-Quran setelah datang kemudian Anda mengkritisin, saya datang juga mengkritisin. Bible Anda lebih dulu mengatakan diserupakan. Anda baca KPR subsidi. KPR, aduh, gila ini. KPR BTN. Kok KPR BTN? Anda baca KPR 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, ada yang mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Kitab Anda lebih dulu, baru Al-Quran. Kitab Anda lebih dulu mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Pertanyaan saya, dalam rupa siapa? Iya, dalam rupa sebagai Tuhan. Nah, mulai saya pun bisa begitu, dalam rupa sebagai pengganti Isa. Bisa kan? Berarti jawaban itu Bang Suma nggak bisa. Bukan nggak bisa, saudaraku, bukan nggak bisa. Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan ruang iman kepada kita. Kalau di situ sudah disebutkan dalam rupa bom-bom, apa ruang imannya? Nggak ada kan? Nah, sekarang ruang imannya apa? Ruang imannya adalah Anda kudu wajib menelaah dengan teliti siapa oknum-oknum yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Anda bisa jawab. 1, iblis. 2, imam kepala. 3, mahkamah agama. 4, ahli Taurat. 5, orang Farisi. Apakah mereka lima-limanya percaya kepada Yesus? Tidak. Anda ingin mengatakan bahwa orang ini, oknum ini, termasuk iblis, pembenci-pembenci Yesus ini, Anda ingin mengatakan bahwa mereka berhasil menyalib, membunuh Yesus? Sementara Yesus mengatakan sedikit pun tidak ada yang bisa membunuhku. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Yohanes 12 nomor 30. Sedikit pun iblis tak berkuasa atas diriku. Lalu iblis merasuki Yudas, berhasil gitu. Imam kepala membuat kesaksian palsu, mahkamah agama membuat tipu muslihan. Lalu kemudian Pilatus mengatakan kelima oknum ini menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Itu 1. Yang kedua, semoga Anda punya Bible. Anda baca Matius 27 nomor 62 sampai 66. Kalau Anda nggak paham Bible itu, data itu, setelah ini Anda pelajari baik-baik. Matius 27 62 sampai 66 mengatakan, ahli Taurat berkata, jangan sampai si penyesat ini bangkit pada hari ketiga, sebagaimana yang dia katakan sebelum dia mati, sebelum dia disalib. Apabila betul-betul murid-muridnya datang mengambil mayatnya lalu berdusta kepada rakyat, mengatakan bahwa gurunya bangkit pada hari ketiga, maka apa kata ahli Taurat? Itulah penyesatan yang lebih dahsyat dari penyesatan yang pertama. Apa penyesatan pertama? Iblis menggoda Adam. Penyesatan kedua, isu fitnah yang mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Itu adalah penyesatan yang lebih sesat daripada Adam dikeluarkan dari surga Eden. Camkan itu baik-baik. Jadi kebangkitan itu adalah penyesatan yang lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Dan Yesus memberikan sinyal hijau, lampu hijau. Di mana? Di Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat, orang-orang jahat dan orang tidak setia ini meminta tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi kebangkitan Yesus adalah penyesatan menurut ahli Taurat, dan Yesus mengatakan kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Di data nomor 14 dari Yohanes itu nomor 31, Yesus mengatakan apa? Di nomor 30 Yesus mengatakan apa? Dia katakan bahwa saatnya sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dari mana dilemparkan keluar? Dari kubur. Siapa penguasa dunia? Iblis. Makanya di dalam Matius 28 nomor 19, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia. Itu bukan Yesus itu.
Karena Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Berarti yang keluar dari kubur pergi ke seluruh dunia itu bukan Yesus. Makanya Kristen sekarang dengan Yahudi itu beda ajarannya. Yesus dengan Kristen itu bertolak belakang ajarannya. Karena sejatinya Kristen ini adalah korban fitnah Kristus palsu. Kalian itu korban. Oke. Silakan. Oke. Ini ya, bahwa Yesus itu ada dua, yang satu enggak mati, yang satu disalib. Tapi dasar Yesus disalib itu ada, dan buktinya di Injil Yohanes ketika Thomas berkata gini, aku akan percaya kepada Yesus kalau aku sudah memasukkan tanganku ke jarinya dan lambungnya. Dan ketika Yesus pergi bertemu dengan si Thomas ini, Yesus ketika Yesus pergi bertemu dengan si Thomas ini, ketika Yesus pergi bertemu dengan Lanjut. Ya, oke. Ketika itu kan Yesus langsung menemui Thomas, dan apa kata Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya Thomas sudah mengakui bahwa yang hidup dari kematian, yang hidup dari penyaliban itu adalah Yesus. Jadi kami lebih percaya omongan para rasul yang menulis daripada omongan Bang Suma. Oke, baik. Apalagi omongan Al-Quran yang datang 700 tahun setelah penyaliban. Baik. Justru dari kami Bang Suma, Al-Quran ini memberitakan Isa yang palsu. Pertama, Isa lahir di pohon korma. Isa baik. Jibril, di sini kan Jibril menjadi manusia seutuhnya ketika bertemu dengan Maria. Sahabat Nana, syukran. Oke, ada lagi? Fitnah yang nyata. Oke, baik. Kedua, nah, yang fundamental ini, yang paling fundamental, Al-Quran menfitnah Isa lari dari penyaliban. Oke. Yang nyata. Dan yang keempat, di Al-Quran Isa menubuatkan bahwa Ahmad adalah nabi bagi Bani Israel. Itu. Dan faktanya hari ini Muhammad yang menjadi nabi Islam bukan untuk Bani Israel, tapi bagi Bani Quraisy. Itu 4 dasar fitnah Al-Quran terhadap Yesus. Baik. Saya terangkan fitnahan Anda 4 item ini kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Camkan baik-baik. Yang pertama, ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran menceritakan diserupakan, Bible menerangkan itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa itu fitnah. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, tapi saya tambah poinnya. Anda baca Yohanes 1 nomor 51. Malaikat Tuhan naik turun apa yang dari Tuhan untuk menghadap ke Yesus. Itu satu. Yang kedua, malaikat menjelaskan telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang ketiga, Maria kedatangan malaikat Gabriel pada bulan ke-6. Yang keempat, Yesus berdoa dan malaikat turun memberikan kekuatan kepadanya. Selesai. Terus kemudian, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad menceritakan Kristus palsu, Anda lupa Yesus berpesan kepada muridnya bahwa Kristus palsunya itu di abad pertama. Yang ketiga, Kristus palsunya itu bertemu dengan nabi palsunya di padang gurun dan di dalam bilik rahasia. Yang keempat, Kristus palsunya dan nabi palsunya itu melakukan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24:24. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian, siapa kalian? Murid Yesus hidup di abad ke-4. Nabiku hidup di abad ke-7.
Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang datang kepadamu, datang kepada kamu murid-murid yang duduk di Bukit Zaitun bersama Yesus. Masa nabiku datang di abad pertama? Ngaco. Yang datang kepada murid-murid Yesus, membumi hanguskan murid Yesus itu namanya Paulus, pendiri agama Kristen. Mengaku bertemu Yesus ketika dia ke padang gurun menuju Damsyik, dan mengaku bertemu Yesus ketika dia menulis di dalam sel kamar rahasia atau Temeo. Oke? Itu jelas itu. Jadi saudara tidak bisa mengelak. Lalu kemudian ketika bercerita lagi, si Thomas nusuk lambung. Thomas itu kaget, kagum. Bukan mengatakan yang ditusuk lambungnya ini Tuhan. Dia orang Yahudi, paham Tuhan itu bukan manusia. Kok lambung ditusuk manusia jadi Tuhan? Jadi Thomas itu kaget. Kenapa kaget? Karena ketika tragedi penyaliban, penangkapan, Thomas dan kawan-kawan lari meninggalkan Yesus. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu, guru mereka mati, guru mereka sudah dikubur. Itu yang mereka tahu. Tiba-tiba pada hari Minggu muncul. Baca Lukas 24 nomor 37. Apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus mengatakan, "Ada apa kalian? Kenapa kalian kaget? Aku ini gurumu. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku. Kalau kau tidak percaya kalau aku gurumu." Padahal itu sudah bukan Yesus tuh. Itu sudah bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus. Kenapa murid-murid bisa percaya? Karena Yesus sudah menubuatkan Kristus palsu ketika datang melakukan tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Keluar dari kubur setelah mati 3 hari. Itu tanda-tanda. Sesuai Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini minta tanda. Tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur hari ketiga. Itu tanda untuk orang jahat. Maka Yesus mengatakan Kristus palsu datang membuat tanda-tanda, mujizat dan kekuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itu kata Yesus. Jadi ketika Kristus palsu membuat tanda untuk orang jahat, yaitu keluar pada hari ketiga dari kuburan, dia datang kepada murid-murid Yesus. Murid Yesus tidak percaya awalnya, tetapi karena mujizat yang dia lakukan, tanda-tanda yang dia lakukan, akhirnya menurut nubuatan menyesatkan murid pilihan juga. Thomas akhirnya tersesat dengan percaya, sehingga si Kristus palsu mengatakan apa? Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Murid-murid memberikan dia ikan goreng dan sedikit madu. Dimakan. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau dirinya adalah Yesus asli. Padahal itu sudah bukan Yesus. Itu sudah Kristus palsu yang keluar dari kuburan. Dengan kamu, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku kalau kau tidak percaya aku adalah gurumu. Tapi murid-murid tidak percaya. Baca nomor 9, 10, 11 dari Lukas 24. Murid-murid tidak percaya kalau Yesus bangkit. Mereka menganggap cerita-cerita kebangkitan itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, Petrus ke kuburan pagi-pagi dan menyaksikan pintu kuburan terbuka dan hanya ada menemukan kain kafan saja. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus nggak tahu menahu tentang kebangkitan, karena kebangkitan itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, Matius 27 nomor 62 nomor 66, kebangkitan itu adalah alat iblis untuk menyesatkan dunia. Baca dalil itu. Baca dalil itu. Makanya di dalam Matius 16 nomor 23, Yesus ketika didorong oleh Petrus, apa kata Yesus? Enyala iblis, enyala iblis. Kamu adalah satu batu sandungan buatku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Meskipun kau ingin membunuh Yesus anakku, meskipun kau berkongkok-kongkok ingin mencelakai dia, aku tidak akan membiarkan kemudian penyakit sampar, tidak membiarkan panah, tidak membiarkan ular, tidak membiarkan apapun itu untuk menyakiti dia. Aku akan menjaganya di setiap jalannya.
Jadi Yesus itu menyerahkan, Bapa terserahmu, aku serahkan kepadamu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kemudian merubah keadaan. Baca Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar, pengkhianat dipakai pengganti orang yang jujur. Itulah yang terjadi. Yesus diganti, yang disalib penggantinya adalah orang fasik, pengkhianat. Siapa pengkhianat? Yesus atau Yudas? Yudas. Terkutuklah orang yang menerima uang suap, yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang terkutuk di atas salib? Yang menerima suap. Siapa itu? Yesus? Matamu, gak mungkin. Yang menerima suap adalah Yudas, yang berkhianat adalah Yudas. Masa Yesus orang benar? Itu poin kedua. Yang ketiga, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Paulus datang tuh setelah kedatangan si Kristus palsu kepadanya. Apa katanya? Yesus adalah jalan kutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Yesus adalah jalan kebenaran, berubah di mata Paulus menjadi jalan kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dengan kata lain, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Oh no, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang mulia. Kemuliaannya sebelum dunia ini ada, dia sudah ditentukan kemuliaan dari Tuhannya. Jadi tidak mungkin yang mati di salib, yang kalian sembah setiap hari Minggu itu adalah Yesusku yang aku cintai. Itu mustahil. Itu Yesusmu sendiri yang merangkak dari kuburan. Itu adalah Kristus palsu. Oke. Silakan. Oke. Asumsi Yesus palsu itu sebenarnya teman-teman asumsi liar. Gini ya, kronologinya jelas di Alkitab. Pertama, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan Yudas membawa tentara Roma untuk menangkap Yesus. Ketika itu Yesus ditangkap, Petrus pun ikut. Ketika Yesus ditangkap, Petrus pun ikut sampai kepada pengadilan. Nyangkal tidak Petrus? Jadi asumsi abang yang mengatakan Nyangkal. Petrus nyangkal karena Petrus tahu itu bukan Yesus. enggak, justru Nyangkal dong. Nyangkal enggak? iya dia menyangkal 3 kali kan. Nyangkal. Bukan. Enggak. Itu mustahil. Kronologinya jelas Bang Suma. Oke, baik. Ketika ditanya, sabar. Enggak, kita tiktokan aja sampai di situ kan. Kan dua-dua nih. Ketika Yudas dan tentara Romawi datang mencari Yesus di Taman Getsemani, apa yang ditanya kepada mereka oleh oknum yang katanya Yesus? Siapa yang engkau cari? Apa jawaban Yudas dan tim? Siapa yang engkau mencari? Apa jawaban mereka? Anda tahu? Yudas bilang, siapa yang aku cium itulah dia. Oh, salah. Bukan kronologis itu. Bukan kronologis. Dengar dulu. Ketika dikatakan siapa yang engkau cari, ini oknum Yesus katanya nih. Siapa yang engkau cari? Apa jawaban Yudas dan tim? Kami mencari siapa? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kalau yang bertanya itu Yesus, mereka akan mengatakan kamu yang aku cari. Tapi karena yang di depannya itu bukan Yesus, tapi mengaku Yesus, akulah dia. Mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Kenapa bisa? Karena yang di depan ini bukan Yesus, mengaku Yesus. Lalu ditangkap. Kenapa ditangkap? Karena tidak diketahui ini Yesus atau bukan. Karena sudah bukan Yesus. Sampai-sampai di kuburan pun Maria menganggapnya tukang kebun. Coba bayangkan, Maria menganggapnya tukang kebun. Makanya tadi saya katakan menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Berarti muridnya bukan melihat Yesus. Murid dua orang ini melihat yang lain dalam rupa yang lain. Aku melihat Yesus betul, tapi kok aneh.
Kenapa kau menangis, ibu? Yesus yang kau cari tadi sudah pergi. Kalian yang Minta pernyataan, saya minta bukti akurat di mana terjadi ada Kristus palsu datang kepada murid selain yang keluar dari kubur, yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua orang menjadi pengikut. Sejak kapan Yesus menyuruh muridnya pergi ke seluruh dunia? Bukankah Yesus di dalam Matius 10:5-6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sejak kapan Yesus mengajarkan muridnya untuk ke bangsa lain? Tidak pernah. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah Yesus palsu. Kalau Anda mengatakan itu Yesus asli, kenapa bertentangan ajarannya? Kenapa bertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran yang keluar dari kubur? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang keluar ini adalah Yesus dari kubur, kenapa dia jadikan itu sebagai tanda untuk orang-orang jahat? Kenapa? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur.
Itu tanda untuk orang jahat keluar dari kubur itu. Kenapa bukan tanda untuk orang benar? Sehingga murid-muridnya percaya, sehingga orang tuanya percaya, sehingga keluarganya datang di kuburan menunggu Yesus bangkit. Faktanya nggak ada satupun orang benar yang datang menunggu Yesus bangkit. Murid-muridnya kagak, orang tuanya kagak, ibu kandungnya kagak, bapak tirinya kagak, saudara sekandungnya kagak, sepupunya kagak. Yang menunggu Yesus keluar dari kubur hanya orang-orang jahat. Baca Matius 27 nomor 62 sampai 66. Ayo, kenapa tak ada orang benar yang menunggu Yesus keluar dari kubur kalau itu adalah tanda kebenaran? Kebangkitan adalah tanda Yesus benar. Tidak ada satupun manusia benar yang menunggu Yesus bangkit. Oke, itu 2 poin. Kembali kepada poin pertama. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang penyesat. Banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus? Apa nama gelar mereka sekarang pengikut Kristus palsu itu? Ada? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Islam? Apalagi? Satu-satunya kelompok manusia di bumi ini pengikut Kristus hanyalah Kristen. Ayo, Anda punya hak bicara. Tunjukkan mana Yesus palsu yang datang kepada murid 11 selain yang keluar dari kubur. Aku tunggu. Silakan. Jawabannya nggak ada karena Yang nggak ada. Berarti satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus hanya yang keluar dari kubur. Jedar. Sedangkan Yesus, sabar dulu, 10 detik. Sedangkan Yesus, 10 detik. Tenang, tenang. Dengarkan saya. Sedangkan Yesus mengatakan di khotbah terakhirnya di Matius 23 nomor 39, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu? Kapan itu terjadi? Kau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu? Belum terjadi. Nanti terjadi setelah menghampiri kiamat. Al-Quran surah As-Zukhruf 661. Bukan sekarang, bukan masa lampau. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Anda mengatakan tidak ada. Lalu yang menggenapi penyesat datang memakai nama Yesus kepada ke-11 muridnya itu di mana? Gak ada lagi kan? Satu-satunya kedatangan yaitu ketika keluar dari kubur. Sementara Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat oleh murid keluar makan ikan goreng itu bukanlah Yesus. Sampai di sini masih bingung? Enggak bingung gini, Bang. Oh ya udah, silakan Anda mabok. Silakan. Gini. Gini, Bang. Sosok yang lahir dan bangkit dan terangkat ke surga itu satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Kenapa abang mencoba ngeles dan menfitnah bahwa itu bukan? Jujurlah, Bang. Bung, saudaraku. Al-Quran mengajarkan agar umatnya nggak berbohong. Oke, baik. Kenapa abang rela-rela menggunakan asumsi liar mengatakan ini sosok berbeda? Bung. Padahal abang sendiri mengerti Alkitab. Kalau abang berbicara ke dasar hati abang pasti tahu loh, saya yakin 100%. Tapi abang ngeles aja demi mempertahankan iman abang kepada Islam gitu. Baik abang, dengarkan. Ini kerangka berpikir yang harus Anda pahami jika Anda cerdas. Kita sebagai akademisi yang pernah belajar di meja kuliah, duduk kita merenung setelah kita membaca Bible, membaca Quran. Apa yang kita lihat? Sebagai anak bangsa yang kudu pintar cerdas karena kita ingin mengisi kemerdekaan. Ketika Anda melihat Bang Suma mencampur adukkan narasi dengan data-data yang ada simpang siur sebagai benang kusut dalam Bible, Anda mengatakan, Bang Suma kenapa menyembunyikan kebenaran? Anda tahu kebenaran itu. Mulai dari dia lahir, mulai dari penyaliban sampai terangkat ke surga, itu adalah Yesus yang sama. Itu menurut iman Anda, tidak menurut kacamata akademik. Kenapa saya katakan? Karena Anda melepaskan ilmu pengetahuan demi doktrin dogma. Kalau Anda melihat dasar pondasi utama, Lukas menulis, apakah Lukas memfilter cerita-cerita itu? Tidak. Lukas menuliskan apapun peristiwa yang terjadi. Ada 3 rangkap
cerita yang terjadi secara garis besar. Yang pertama Yesus lahir, yang kedua dia kemudian penginjilan sampai terjadi pencobaan pembunuhan, yang ketiga ada tragedi penyaliban dan bangkitnya manusia dari kubur. Satu hal, trik keilmuan di dalam memecahkan satu permasalahan. Kita ambil dari ujung, kebangkitan. Ini bukan cerita main-main. Kebangkitan dari kubur dan bangkit dari kubur adalah sebuah bukti ketuhanan bagi kelompok manusia besar di bumi ini bernama Katolik Kristen Advent. Apa dasar pijakannya? Kristen Katolik Advent bukanlah sebuah agama yang berdiri sendiri independen tanpa ada dasar pijakan dari Yahudi. Oke, Yahudi punya kitab. Adakah di dalam kitab Yahudi, seabrek kitab Yahudi menceritakan tentang adanya Tuhan keluar dari kubur? Adakah cerita-cerita nubuatan? Kalau tentang penyaliban, orang Kristen pintar, cerdas, bisa mengambil Yesaya 53 tentang penyaliban, bisa mengambil Ulangan 27 tentang penyaliban, bisa mengambil Ulangan 21 tentang penyaliban, bisa mengambil Yesaya 9, Yesaya 53, Yesaya 23, bisa diambil, bisa tentang penyaliban. Oke, menang Kristen. Tapi jangan lupa, ada kebangkitan bukan? Tunjukkan kepada saya mana nubuatan bangkit dari kubur itu di kitabnya Yahudi. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri dan meniup seruling sendiri, Kristen sedunia tidak akan pernah bisa menunjukkan adanya nubuat tentang bangkit dari kubur di dalam kitabnya Yahudi. Nonsen. Itu satu. Yang kedua, ini kerangka berpikir. Ketika Anda mengatakan Bang Sumo mencoba untuk mengurai benang kusut dalam otaknya demi untuk menyelamatkan Al-Quran dari fitnahannya terhadap cerita Bible, cerita Yesus. Saya katakan kepada saudara, adakah Yesus memberikan legitimasi cerita tentang penyaliban dan seterusnya dalam Bible? Adakah Yesus mengenal Lukas? Adakah Yesus mengenal Paulus? Adakah Yesus penginjilan kepada Yohanes, kepada Markus tentang hal ini? Kosong pemberitaan. Artinya bahwa Anda lahir sebagai Kristen, terlanjur Kristen, mau tidak mau, begitu Anda lahir, bisa berjalan ke gereja, Anda sudah mulai didoktrin, Yesus disalib untuk dosa kita, Mari kita urut. Ada Yesus pernah mengajarkan bahwasanya dosa itu ditebus dengan darah manusia? Ada Yesus pernah mengatakan, aku mati dan aku bangkit pada hari ketiga? Ada Yesus mengatakan bahwa darahnya adalah untuk nebus dosa manusia? Darah beneran ya, bukan bahasa alegori yang digunakan oleh Yesus ketika dia perjamuan kudus terakhir. Inilah darahku, inilah dagingku. Darah di situ anggur beneran, daging di sana adalah roti beneran. Tapi Kristen merubahnya, darah adalah darah yang ada dalam tubuhnya dan dagingnya yang mati di atas tiang salib. Jadi Bung, Anda harus pahami, ketika Anda mengatakan Yesus mulai dari lahir dan kemudian penginjilan, lalu mati dan bangkit, itu adalah Yesus yang satu, Andalah yang kusut dalam otak. Anda tidak mampu mengurai benang kusut itu, di mana Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Ini harus tergenapi atau tidak? Harus tergenapi. Kalau harus tergenapi, apakah mutlak harus ada yang mengaku Yesus tapi bukan Yesus kepada muridnya? Harus ada. Sekarang mana? Selain yang keluar dari kubur? Tak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi, berarti yang keluar dari kubur yang mereka lihat itu bukan Yesus. Makanya di data Matius 28 nomor 17, 18, mereka ragu apakah itu Yesus, apakah itu bukan Yesus. Mereka ragu. Lukas 24 nomor 9, 10, 11, mereka ragu apakah itu Yesus. Sampai Simon harus membuktikan tusuk lambung, karena ragu, ini Yesus beneran atau bukan sih. Tapi ketika mereka percaya itu adalah Yesus beneran, berarti tergenapi nubuatan Yesus bahwa murid-murid pilihan pun akan disesatkan oleh Yesus palsu. Saya satu poin sederhana saja. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus palsu yang datang kepada murid-murid ke-11 ini, selain yang datang keluar dari kubur, selain yang diperkenalkan Paulus. Kalau ada,
selesai kita. Al-Quran dalam hal ini keliru. Tapi kalau ada ya, silakan tunjukkan. Di mana ada Yesus palsu datang kepada murid ke-11 selain yang keluar dari kuburan. Silakan. Oke. Jawabannya tetap sama tidak. Tapi Tidak. Udah selesai kita. ya. Selesai bang. Apalagi? Sabar bang. Aku penutup Apalagi? aja nih, kalau udah selesai. Oke, silakan. Penutup ini aja karena aku juga mau pergi. Penutup gini. Baik. Yang lahir dan yang terangkat ke surga itu sosok yang sama. Itu aja. Nggak bisa dibantai itu bang. Bang Suma pun sebenarnya tahu, tapi abang aja nggak mau jujur. Gitu. Gini, Jadi nggak ada Kristus palsu ya? gini bang Suma. Yang datang kepada murid nggak ada Kristus palsu ya? Sosok yang lahir, mati dan bangkit itu sosok yang sama, nggak akan berubah. Iya. Oke. Sekarang Kristus palsu datang ke murid Yesus itu nggak ada ya? Menurut Yesus ada, tapi Anda mengatakan nggak ada ya? Memang Kenapa? nggak ada. Karena si palsu Anda berarti Yesus bohong. Kristus palsu sebenarnya di sini bang merujuk kepada pengajaran palsu yang menyesatkan. Oh enggak dong. Kristus palsu datang kepada murid Yesus. Anda baca Matius 23 nomor 1. Yesus bersama muridnya duduk di atas nomor 2, nomor 3. Duduk di atas bukit Zaitun. Oke. Gini bang. Di atas bukit Zaitun Yesus dan muridnya duduk. Mereka mendapatkan pengajaran titah agar mereka berhati-hati kepada Kristus palsu yang akan datang kepada mereka. Kepada murid sebelah sini. Berarti akan datang. Nah, setelah kejadian itu terjadi, nasihat-nasihat di Bukit Zaitun ini, mereka bubar dari pertemuan pribadi di Bukit Zaitun. Beberapa saat kemudian, hilang Yesus. Ditangkap menurut cerita. Tapi mereka nggak tahu apakah benar ditangkap atau tidak. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba saja muncul, keluar dari kubur, mengaku Yesus. Kalau itu Yesus asli, pertanyaannya, mana Yesus palsu yang datang kepadanya? Harus ada. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Maju kena, mundur kena. Sekali lagi bang, Kristus itu merujuk kepada pengajaran-pengajaran palsu, bukan merujuk kepada Yesus yang bangkit dari kuburan. Sosoknya sama, lahir, bangkit, sosoknya sama. Gitu, bang. Mau bukti? Tapi gini bang, saya mau bertanya ke abang, yang mengutus roh kebenaran itu siapa bang? Yang mengutus roh kebenaran itu siapa? Apakah itu Yesus palsu, apa Yesus Mesias palsu atau Mesias asli? Oke. Di dalam kaidah Islam, Al-Quran surah Saf ayat 6, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada kaumnya Bani Israel, Aku ini adalah Rasul utusan Allah kepadamu yang membenarkan Nabi Musa alaihi salam dengan Torahnya dan memberitakan kepadamu akan datangnya seorang penolong lain bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad, dalam bahasa Aramaik disebut Ruah Hamed. Oke. Dari situ Sabar kita dulu. sudah simpulkan bang ya. Sabar dulu. Mengutus Muhammad pada Bani Israel, bukan Bani Quraisy ya. Sepakat ya? Sabar dulu. Kok bisa Nabi jadi ke Bani Quraisy? Sabar dulu. Pada zaman Yesus, pada zaman Nabi Isa,